Saya pernah dijadikan target sebenarnya rudal oleh Israel. Ditegur. Kalau kita ditegur sini kan SMS, antum hati-hati loh. Kalau di sana tegurnya pakai bom. Bom, kalau kena mati. Itu teguran di sana. Dan pada saat saya live itu, setelah meninggalkan tempat live, beberapa detik kemudian dibom. Karena Israel tahu antum siapa. Iya, karena saya tahu. Dan itu berkali-kali. Saya bukan tingkat yang rumah tahfiz dibom. Itu beberapa menit saya meninggalkan bom 16 rudal. Bang, puluhan tahun antum di sana. Belasan tahun. Ada nggak satu kisah yang bagi antum pribadi, itu sedihnya gitu? Coba bang. Yang pertama, jadi kita berjuang. Paling berat. Jadi kita berjuang. Coba kisah. Kita berjuang jangan sampai sudah merasa bahwa yang saya perjuangkan ini sesuatu yang sangat suci. Tapi jangan sampai kita berpikiran bahwa akan terbebas dari yang namanya ujian. Iya. Nah ternyata ujiannya itu sangat berat. Yang pertama, saya baru tinggal 3 tahun di sana. Saat terjadi peperangan, bapak saya meninggal. Itu berarti berat. Bapak meninggal antum di sana? Saya di sana. Dan nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang. Ngapain pulang? Emang kalau pulang bapak saya hidup. Iya kan? Berat, sangat berat sekali. Waktu itu memang lebih memilih untuk pulang. Tapi setelah itu, bagaimana caranya antum memuhasabah diri antum, menasihati diri antum hanya sendiri, dan bagaimana caranya memanage diri dan mental antum. Itu sangat berat sekali. Tinggal sendiri, terjadi peperangan, yang kita keluar nggak bisa, listrik mati, komunikasi tidak ada, dapat kabar SMS bapak sudah meninggal. Allah. 5 hari saya memanage semangat saya. Down itu pasti. Down, nangis terus. Setelah itu saya berpikir bahwa kalau saya sudah pulang, nanti siapa akan melanjutkan perjuangan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pulang hidup, mendingan saya tinggal di sini di tanah yang diberkahi, dan doa saya antum jadi pahala jariah buat ayah. Dan doa saya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya berada di tanah yang diberkahi, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, ardur ribat, di mana para pejuang yang berjaga-jaga siang dan malam di sana. Dari saya berpikir, ucapan saya insya Allah ibadah, kedipan mata saya ibadah, napas saya menjadi ibadah. Tegar, dan alhamdulillah menetap di sana. Secara pribadi, secara kondisi bang, yang paling memilukan. Nah itu pribadi tadi ya, lagi berjuang di sana, orang yang paling kita cinta, ayah kita wafat dan nggak bisa ketemu. Nah secara pengalaman gitu, mungkin melihat kondisi asli gitu, apa yang paling yang menyaksikan langsung gitu ya. Jadi pada tahun 2014 terjadi perang besar-besaran. Nah itu Masya Allah sampai panik. Udah terbiasa peperangan, tapi pada saat itu benar-benar puncak kepanikan. Puncak kepanikan di mana antum melihat anak-anak dan ibu-ibu itu, mereka mati lampu, terjadi peperangan bom mana-mana, mereka mengungsi. Dan pada saat mengungsi itu bomnya itu random, acak. Pada saat turun bom, antum melihat sendiri warga itu jatuh karena terkena bom. Antum nggak bisa ke sana, karena jika antum berdiri itu kepingan bom itu akan mengenai antum. Jadi pas saat jatuh bom itu antum tiarap atau berlindung di tembok. Itu antum nggak bisa berbuat apa-apa. Kita menunggu sampai siang baru bisa bantu ngangkat jasad mereka. Terus ya seperti itulah, itu udah terbiasa seperti itu. Terus selanjutnya lagi pada saat terjadi perang itu, saya pernah dijadikan target sebenarnya rudal oleh Israel. Ditegur. Kalau kita ditegur sini kan SMS, antum hati-hati loh. Kalau di sana tegurnya pakai bom. Bom, kalau kena mati. Itu teguran di sana. Dan pada saat saya live itu, setelah meninggalkan tempat live, beberapa detik kemudian dibom. Karena Israel tahu antum siapa. Iya, karena saya tahu. Dan itu berkali-kali. Saya bukan tingkat yang rumah tahfiz dibom. Itu beberapa menit saya meninggalkan bom 16 rudal. Coba antum bayangkan 16 rudal. Setelah antum bangun rumah tahfiz yang catnya masih bau cat, temboknya masih bau ya. Kita baru mendaftar ana tahaddas min hadil mawdu' markaz tahfizul Quran indama liyatil huruf wa yaksif al-yahud. Hadal ishi sa'aba yani li'anna ba'da ma bada'na ilu syahr
kita bangun proses pendaftaran anak-anak dibom. Nah, Masih baucak, masih baru. masih baru dan kita belum ngapa-ngapain di situ, baru pendaftaran. Ada fi awal tasjil, baru awal pendaftaran. Awal syahad. Nah, itu salah satu yang harus kita hadapi di sana. Tapi Ya kita kan berada di negara orang, Pak Ustadz. Nah, pada saat itu saya masih muda dan emosionalnya saya tinggi. Nah, setelah itu saya memahami bahwa antum berada di negara orang. Oke lah, alhamdulillah. Muslim, mereka Muslim, kita punya kewajiban, tapi kita lebih mengedepankan yang namanya main ke humanitarian aja. Nah, jadi pada saat itu ya alhamdulillah, setelah itu saya menata perjuangan saya dan sekarang lebih memilih yang namanya kemanusiaan saja seperti itu. Nah, itu hal-hal yang banyak sekali sebenarnya pada saat saya pergi mendistribusikan bantuan, bom sana sini itu banyak sekali seperti itu. Yang pokoknya banyak sekali lah pengalaman-pengalamannya seperti itu yang biarlah saya saja yang jadi makanya kalau ada teman-teman Indonesia yang ingin berangkat ke sana, saya itu lebih menyarankan kan aksesnya sangat sulit ya. Kalau kita ke sana pun bergabung dengan pejuang Palestina itu hal yang mustahil, nggak mudah. Saya belasan tahun tidak diterima karena salah satu persyaratan mereka yang sangat kelayakan Hafiz Quran minimal 17 juz. Minimal 17 juz. Gimana 17 juz harus mama situ dari sana bisa-bisa kita ditangkap oleh pejuang Palestina. Nah, seperti itu. Jadi bukan sembarangan emosi kemudian mau gabung nggak jadi bisa. tentunya pada kesempatan ini teman-teman di Quran TV jika ada teman-teman tidak usah repot-repot ngirim bantuan 50.000, 100.000, cukup dengan apa? Sujud, ruku, doa itu persembahan yang sangat luar biasa buat dari Indonesia untuk Palestina. Itu udah luar biasa karena yang kita minta itu bukan ke donatur, kita minta ke Allah. Dari Allah tolong ke mereka. Antum kalau nanya ke masyarakat Palestina, bagaimana kabar antum tadi? Alhamdulillah kami sehat-sehat aja. Tugas antum mendoakan saja kami dari sana, kalian di sana untuk kami yang ada di sini. Itu pasti mereka jawabnya seperti pesan itu. beliau untuk antum semua, kita terutama saya di sini aman ya, mau tidur, mau bangun makan, besok masih ada makanan lagi, mau tidur lagi, aman nyaman. Mau kajian enak, mau sholat enak. Sementara saudara-saudara kita hari-hari itu dentuman bom. Mati itu, ajal itu udah di depan mata banget. Maka teman-teman semuanya banyak-banyaklah bersyukur. Bagi mereka di sana ada ladangnya, pahalanya. Kita pun ada ladang pahala kita di sini. Ya, mudah-mudahan Bang Onim dan keluarga Allah jaga dan teruskan perjuangan beliau di sana, perjuangan kemanusiaan beliau di sana. Kita di sini mendoakan dalam sujud kita, dalam sholat kita doakan beliau dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, terakhir mungkin ada pesan untuk Indonesia. Iya. Dan saat ini kan kita sedang berada di kondisi wabah ya. Baru 3 bulan Ustadz. Kalau bagi saya itu belum ada apa-apanya. Sementara saudara kita di sana. Sementara saudara kita di Palestina sudah lebih dari 90 tahun mengalami suasana seperti yang kita alami kita saat ini mungkin hanya beberapa bulan selesai. Nah di sana itu mereka nggak tahu sampai kapan. Perjuangan di Palestina itu sampai dengan yaumil qiyamah. Itu kan saya juga selalu menghimbau kepada teman-teman para ulama, para hufaz yang ada di Indonesia yang memberikan kajian tentang Palestina itu juga diangkat tentang keistimewaan bumi Syam. Banyak keistimewaan bumi Syam itu kiblat pertama Islam dunia. Itu ada beberapa poin yang terakhir ini saya angkat. Kenapa saya berada di sana? Itu yang pertama, innamal aqsa hiyal aqidah. Kita tiap tahun selalu mengadakan Isra wal Mi'raj ya. Terbukanya pintu langit dari bumi ke langit itu di Palestina. Dan bahkan sampai ke tingkat mungkin antum tahu hari dibangkitkannya umat manusia di mana? Di Palestina semuanya. Makanya antum milih sederhananya, jadi secara akidah saya lebih menyiapkan diri saya sendiri dan juga mengajak antum semua untuk mempersiapkan bagaimana jangan sampai kita di akhirat kelak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bang Onim sama antum hidup apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku yang berjuang di safil awal di bumi yang saya berkahi seperti itu. Jadi walaupun saya berkali-kali dijadikan target pembunuhan, terus menghabiskan waktu bertemu dengan anak-anak, anak yatim yang puluhan ribu, para janda yang mereka rela meninggalkan suami mereka untuk berjihad di jalan Allah. Nah, kita ketemu mereka dan apa? Tugas kita adalah memotivasi. Itu yang pertama. Ini bagian dari akidah kita. Kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak, tanah diwakafkan oleh para anbiya tidak hanya kepada umat Islam di negeri Arab,
akan tetapi juga kepada umat Islam dan kita saat ini yang berada sedang menonton di TV Al-Quran ini. Dan yang kedua tentunya hablum minan nas ya. Ini soal kemanusiaan. Jadi saya mengangkat tentang kemanusiaan, mengatakan kepada masyarakat Indonesia seluruh elemen bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Hablum minan nas, bagian dari kemanusiaan kita juga. Terus yang ketiga adalah apa? Salah satu negara yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia dari negeri mereka ini, negeri Palestina. Dan kita orang Indonesia itu jangan sampai ada pertanyaan yang keluar, ngapain kita memberikan bantuan kepada negara lain sedangkan di negeri kita pun, padahal mereka jika menarik ulur tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang memberikan sumbangan mereka ini Pak Ustaz, orang Palestina yang memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, amanah konstitusi yang harus. Jadi Indonesia punya hutang budi yang sangat besar kepada masyarakat Palestina, dan tentunya pada kesempatan ini kami minta doa mudah-mudahan bulan ini, bulan Juli, kami bisa pulang dan melanjutkan perjuangan di sana. Insyaallah. Indakallah akhirul kalimah باسم شعب فلسطين طبعا إلى شعب إندونيسيا. يشحكي والله ولا عارف بتاعك. طبعا أنا بشكركم يعني على هذا اللقاء الطيب مرة أخرى. بداية طبعا أنا حابة أوجه من هذه الشاشة أو من هذه القناة كلمة لشعب إندونيسيا. في الحقيقة شعب غزة هو محتاج دعم نفسية ومعنوية من شعبنا الإندونيسي، لأنه ما علمنا عن أهلنا في إندونيسيا إلا الكرم والجود والمحبة لشعب فلسطين وخصوصا شعب غزة. ففي الحقيقة يعني شعب فلسطين وخاصة في غزة، يعني أنا إذا تحدثت بتحدث عن البلد أو المكان الذي أقيم فيه لأني أعرف أحداثه. نحن في غزة نعيش في ظل حصار، ربما عشنا تحت حكم اليهود كثير سنوات كثيرة، ولكن الآن وضعنا وضع الاقتصادي صعب جدا جدا، لأنه شعب غزة محاصر من جميع الاتجاهات، سواء اتجاه معبر رفح الخطوط المصرية أو الخطوط الشمالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لا نستطيع الخروج من بلدنا حتى لقضاء مصالحنا يعني في الخارج. يعني أود من أهل إندونيسيا يعني طلب يعني تكرما منكم الدعاء لنا بالقلب، أن تدعو لنا أن الله عز وجل أن يفرج عنا وعن أهلنا في غزة. والله نحن نحتاج منكم الدعاء، لا نريد منكم الكثير، لأن الدعاء ربما دعوة في ظهر الغيب لأخيك تنجينا من الظلم الذي نعيشه نحن في غزة. شعب غزة لو تحدثت ربما التي يحمل هم شعب غزة هي الأم. الأم لها دور كبير في مجتمعنا، لأنها هي التي تنجب وهي التي تنشئ جيل صالح حتى تخرج مجتمعا صالحا ومجتمع يعني ذو همة، وهي التي تساند الزوج في مشقة الحياة وتصبر على مشقة أو الحياة التي تعيشها. ربما نحن نعيش حياة بسيطة وليست حياة مرفهة مثل الملوك والأغنياء، لا، هي تعيش حياة بسيطة وهي تصبر وتتحمل حتى تساعد زوجها في أعباء الحياة. المرأة تخرج للعمل حتى أيضا تساعد زوجها في تربية أبنائها من حيث الماديات حتى تسد الثغرات المفتوحة عليها. لذلك أنا شكرا جزيلا لأهلنا في إندونيسيا. الحقيقة شعب إندونيسيا دائما بيقف بجانب أهلنا في غزة. يعني
يعني أنا أذكر عندما كان الرئيس مرسي رحمة الله عليه كانت الطرق يعني مسهلة، فكثير من الوفود الآنات دخلوا غزة وتطلعوا عليها، لكن الآن بسبب الظروف الصعبة ربما لا يستطيعوا الدخول إلى غزة. فهذه بصمة يعني أنتم وضعتوها لنا في أهلنا في غزة، ونحن أيضا كشعب فلسطين والله حقيقة يعني أنا أتحدث باسمي وباسم أهلي، هم يحبوكم فعلا، ودائما دائما ما شاء الله يعني بن أنيم ما شاء الله يعني هو في ساحة العمل يعني دائما يعني المساعدات والأشياء والعمل الخيري دائما ظاهر على أرض غزة، ودائما يشاهدون هذا العمل الخيري. طبعا هذا العمل الخيري طبعا بجهود شعب أندونيسيا، ليست بجهد زوجي فقط، لا صحيح طبعا صحيح. بجهود شعب أندونيسيا. عندما يشاهدون هذا الأشياء يدعون لكم، لأنه بجد إحنا يعني شعب للأمانة أنا أتحدث بقلب متألم، نحن تحت حصار شديد، ليس لنا حول إلا ولا قوة، يعني الله عز وجل لا حول ما إلنا إلا الله عز وجل في هذا. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكون هذا جزاء من Allah Azza wa Jalla ala Pak Ustadz, jadi pada kesempatan ini di channel TV Quran TV, beliau sekali lagi mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas nama muslimah Palestina untuk masyarakat Indonesia atas dukungannya sampai dengan saat ini, yang mana beliau sekali lagi ingin bercerita bahwa kehidupan mereka di sana itu jika dibandingkan dengan kita di Indonesia bukannya membanding-bandingkan, tapi kita ingin mengangkat atau menggambarkan bahwa situasi kehidupan mereka di sana itu sangat-sangat memprihatinkan, dan walaupun kondisi mereka seperti itu tapi perjuangan selalu tertanam di hati mereka, karena mereka sangat sadar dan memahami bahwa kami berada di barisan depan dan yang kami hadapi adalah musuh yang sangat jelas. Yang pertama, yang kedua, yang kami perjuangkan itu sangat jelas, yaitu kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak, dan tanah yang diwakafkan oleh para anbiya kepada umat Islam di dunia termasuk Indonesia. Sekali lagi beliau menyampaikan bahwa Indonesia sangat akrab di hati dan jiwa masyarakat Palestina, karena sampai dengan saat ini rutin memberikan dukungan baik itu materi maupun moral. Sudah lebih dari 90 tahun mereka hidup terjajah, akan tetapi sekali lagi tidak pernah surut rasa perjuangan tersebut. Seperti di jalur Gaza yang kami tempati itu sudah 13 tahun pun masih di bawah blokade, kemana-mana aksesnya sangat sulit, dan pergerakannya itu dipersempit oleh pihak Israel, bahkan sampai ke tingkat mereka menuntut ilmu di negara lain pun bertahun-tahun harus menunggu di perbatasan, atau nama mereka belum muncul di list untuk mereka safar. Itu tidak semudah yang mereka harapkan. Jadi harapan dari muslimah masyarakat Palestina tentunya itu yang pertama, mereka tidak minta yang berat-berat, yaitu minta dengan hati yang tulus dan ikhlas, didoakan saja sudah cukup. Karena apa? Dengan kita mendoakan, insya Allah mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan semoga mereka dibebaskan dari hidup terjajah yang sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, dalam situasi seperti itu beliau katakan bahwa peranan yang paling utama adalah muslimah Palestina. Mereka memotivasi, mereka memberikan support kepada suami mereka, anak-anak mereka setelah dilahirkan, dibesarkan, dirawat, dan diberikan tarbiyah tentang makna perjuangan, tentang makna tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, dulu pada saat akses dari Gaza, dari Indonesia ke Gaza sangat mudah. Banyak sekali delegasi dari Indonesia datang ke sana untuk memberikan bantuan, dan mereka melihat langsung situasi yang ada di sana, merasakan langsung apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu dukungan yang sangat luar biasa, dan sekali lagi atas nama masyarakat dan muslimah Palestina beliau mengucapkan jazakallah khairan katsiran atas dukungan dan doa dari seluruh elemen bangsa di Indonesia. Terima kasih. Teman-teman semuanya, stop mengeluh ya, banyak bersyukur ya. Bang Oni mengingatkan kita, kalau kita baru 3 bulan di lockdown rasanya udah kiamat.
PHK rasanya sudah kiamat. Ya. Seakan-akan kita tuh udah, wah kacau. Mereka 90 tahun. Dan entah terjadi apa ke depan nggak tahu. Dan itu adalah kiblat pertama kita. Kiblat pertama kita. Bayangkan kiblat kita diinjek-injek orang. Bayangkan. Tidak ada kata lain kecuali kita doakan dalam sholat malam kita, ba'da sholat fardu kita, doakan mereka diberikan kekuatan, dan doakan Palestina merdeka. Amin. Sehingga kemudian kita semuanya bisa berangkat ke tanah yang Nabi minta untuk berangkat. Amin. Janganlah kalian berziarah kecuali ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya jangan lupa Amazing Muharram, bulan Muharram nanti akan hadir di 9 jam berturut-turut, 9 hari tanpa henti, dari 9 pembicara dunia, dari 9 qori dunia, dan 9 qori dari Indonesia yang terbaik. Dan salah satunya insya Allah Bang Honim juga akan hadir. Dan 9 hari itu akan dikunjungi oleh jutaan penonton yang akan melihat langsung di channel Cinta Quran TV. Terutama jangan lupa dapatkan informasinya detail di Instagram @amazingmuharram. Dan Amazing Muharram selalu mengajak antum semua untuk menjadi penggerak perubahan, bukan hanya untuk soleh diri sendiri, tapi soleh juga untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Bang Honim, jazakumullah khairan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.